terkait pernyataan Pak Hadi Cahyanto terkait Sumbar termasuk daerah paling rawan untuk pelanggaran di pemilihan umum kali ya. Di pilkada menurut Polhukam, menurut kami belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita bersama Bung Kameramen. Disilahkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Alfian. Kita bisa syuting kembali walaupun sedang berjarak nih Bung Alfian. Nah, ini terkait ada berita tentang politik nih Bung Alfian yang bisa dibilang menyinggung tempat atau kampung Bung Alfian. Nah, diberitakan oleh Detik News, judulnya adalah Menko Hadi, Sumatera Barat paling rawan se-Sumatera terkait Pilkada 2024. Wah, kurang ajar nih. Jadi saya bacakan sedikit. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyebut Sumbar sebagai wilayah paling rawan sepulau Sumatera terkait pelaksanaan pilkada. Penuturan Hadi itu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP yang disusun Bawaslu. Nah, beliau merespon Bawaslu, Bung Alfian. Pada wilayah Sumatera, Bawaslu memetakan 4 provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi. Pertama adalah Sumatera Barat. Nah, kemudian setelah Sumbar ada wilayah Sumatera dengan peringkat IKP tertinggi adalah Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Hadi meminta agar pemetaan melalui IKP ini menjadi perhatian. Selain itu, Hadi meminta penyelenggaraan pilkada di Aceh juga diperhatikan sebab provinsi itu memiliki kekhususan. Aceh diketahui memiliki partai-partai lokal yang bisa mengusung calon kepala daerah. Nah, sebelum dilanjutkan beritanya, apa respon awal Bung Alfian terkait berita ini? Silakan. Itu menurut saya berita bohongnya hurufnya gede semua. Ya. Saya ingin katakan ini sebuah penghinaan ya, dan saya sebagai orang yang berada di Jawa Tengah 5 tahunan secara full ya. Justru di sini yang rawan banget. Bayangin aja ketua RT nyoblos-nyoblosin, orang diancam, bendera partai tertentu dibakar. Saya ingin katakan ini memang udah negara yang nggak keruan diurus ya. Saya ingin katakan orang Sumatera Barat dari dulu ya, saya nyatakan dengan terbuka. Karena orang-orang yang sangat egaliter. Dalam sejarahnya kami ini orang-orang awak, orang-orang Minangkabau, orang Sumatera Barat itu orang yang terbiasa dengan kompetisi politik. Satu rumah itu bisa beda partai dan mereka tetap bersurau sama-sama, makan bareng-bareng, kecuali memang yang PKI ya. Kalau yang dulu kan yang cukup dominan kan tokoh-tokoh PNI, tokoh-tokoh Masyumi, dan tokoh Verti, mereka biasa. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak membuat, dan saya anggap ini benar-benar sebuah framing yang kurang ajar, terus terang. Kalau pakai istilahnya Bung Kameramen, saya coba pakai sekarang. Ini keterlaluan, lihat saja semuanya Sumatera. Emangnya di Jawa nggak ada yang rusak, nggak ada yang koplak, nggak ada yang rawan, justru rawannya serius. Nah, yang mati, belum yang diracun, belum yang diperlakukan dengan intimidasi, belum dengan permainan fisik, permainan senjata. Terus terang saja saya merasakan ini sebuah ungkapan yang memang betul-betul framing dan ilmiahnya ilmiah by request gitu ya. Perlu ada pembahasan mendalam dan sebuah bentuk penghinaan kepada masyarakat Sumatera Barat dengan indeks yang paling tinggi. Padahal kami orang-orang Sumatera Barat itu dikenal mempunyai sikap egalitarianisme yang baik. Ya. Bukan kami merasa istimewa, tapi ini keterlaluan ya. Jadi saya pikir bagian riset itu perlu dibenturkan dulu secara kontra akademis ya, dan pembahasannya harus berangkat daripada kerja-kerja ilmiah dengan standar ilmiah internasional. Sekali lagi, pendapat tadi menurut saya B besar, O besar, H besar, O besar, N besar, G besar. Tanda kutip, tanda seru, titik bawah besar. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, memang ini benar yang disampaikan oleh Rocky Gerung
bahwa pemerintah atau rezim adalah pembuat hoax terbaik, Bung Alfian. Karena kalau kita lihat Bawaslu ini adalah Bawaslu yang memenangkan Jokowi dan yang memenangkan Prabowo karena didukung oleh Jokowi. Nah, kalau saya melihat ini ada dua sebab nih Bung Alfian. Apakah karena di daerah-daerah tersebut bisa dibilang basis Islam yang banyak suara Anies menang, kira-kira gitu Bung Alfian. Yang banyak Ya, suara betul. umat Islam menang. Ini kan pertama mereka ingin menandakan atau ingin memastikan bahwa di lumbung-lumbung suara Jokowi tidak ada kecurangan. Itu yang pertama Bung Alfian. Yang kedua, menangnya calon yang dimenangkan oleh Islam bisa diduga mereka memaksa bahwa kita melakukan kecurangan. Mereka memaksa framing bahwa kita melakukan kecurangan. Nah ini kalau dibiarkan, ini kurang ajar, biadab nih Bung Alfian menurut saya. Nah nanti justru dengan mereka memframing ini, di Sumatera Barat bisa ditakut-takuti, di Kepulauan Riau bisa ditakut-takuti, di Aceh bisa ditakut-takuti, tapi di daerah kekuasaan Jokowi justru akan makin semakin curang. Ini gimana nih Bung Alfian? Iya, betul. Saya ingin katakan itu. Makanya saya bilang tadi, bohong, bohong. Ya, benar-benar bohong. Dan sekali lagi, saya nyatakan, hentikanlah cara-cara kerja yang menyelingkuhi akal sehat, menyelingkuhi hati nurani. Dan saya nyatakan pada seluruh masyarakat, saya tidak ingin masuk pada konfrontasi, friksi kultural, friksi pandangan-pandangan budaya. Tapi yang jelas, pernyataan beliau, mari kita adakan uji sahih secara akademis. Ya. Jangan sembarangan ngomong tentang pejabat, ngomong sembarangan, nanti Anda malu. Malu di dunia, malu di akhirat. Sekali lagi saya katakan, Bung Kameramen, kita memang tidak bisa membiarkan ini berjalan terus. Dan tolong buktikan kepada saya kalau memang ini bagian-bagian yang Anda sebut seperti itu. Artinya, pada masyarakat luas, kita ingin melihat Indonesia ini adalah negara yang berbineka tunggal ika. Kita berbeda-beda tapi kita bersatu. Jangan Anda sebagai petugas negara, aparatur negara justru menjadi, justru betul kata Bung Kameramen, penebar hoax yang paling paten dan melakukan politik belah bambu atau fitnah. Ini fitnah sudah. Kalau menurut saya ini yang namanya fitnah. Fitnah itu kan artinya menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya dan ditimpakan kesalahan pada orang lain. Sekali lagi buat pemirsa, saya yang memahami secara filosofis, secara sosiologis, samping saya dibesarkan di tanah Jawa, saya adalah orang yang punya interaksi yang ketat dengan nenek mama dan orang-orang yang memahami falsafah budaya Minang. Dan kami punya rumus adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Syarak mengatakan, adat menjalankan. Nah ini sebagaimana pendapat atau pernyataan Bung Kameramen tadi, saya mendukung. Dan ini upaya proses moderasi, proses deislamisasi, proses islamofobi, proses ingin membuat pencitraan buruk, dan ini merupakan fitnah yang harus ditarungkan secara akademis. Dan juga bisa ditarungkan secara orasi. Yang jelas, Pak Menteri, Anda kembali harus melakukan perumusan proposal riset Anda tentang daerah-daerah yang rawan. Rawan apanya? Rawan untuk lo bisa menang. Ya, rawan untuk selalu kalah. Itu mungkin rawannya di situ, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, memang apa ya namanya, rawan karena Jokowi kalah lah bahasa gampangnya. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini kalau kita melihat apa namanya daerah-daerah yang disebutkan berdasarkan urutan kan Sumatera Barat, kemudian Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau dan Aceh nih Bung Alfian. Ini benar-benar diurutkan. Nah, jadi untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk warga Sumbar dan daerah-daerah yang diurutkan tadi menjadi daerah rawan? Karena ini jelas disampaikan rawan terkait pilkada Bung Alfian. Apakah mereka mungkin punya misi ingin memenangkan gubernur, wali kota yang tunduk dan patuh pada Jokowi dan Prabowo atau bagaimana? Dan menurut saya warga Sumbar dan Bengkulu dan Aceh semua itu nggak boleh diem Bung Alfian. Mereka harus melawan dengan survei ini karena yang Bung Alfian sampaikan tadi justru yang banyak kecurangan di Jawa Tengah. Untuk closingnya silakan Bung Alfian.
Ya, lagi-lagi saya terima kasih kepada sahabat saya yang mengirimkan berita ini. Jadi berita ini dikirimkan oleh seorang anak, seorang pemuda yang mungkin umurnya ya lebih muda sedikit dari saya. Dia lahir di Sumatera Barat dan dia sampai 2 kali. Sampai dia menyatakan, boleh tuh Bang dibahas gitu. Saya bilang, lon bakile lah bakalan. Tenang aja lo tetap akan bahas itu. Yang jelas ini persoalannya adalah sebuah ketidakmatangan dalam bernegara. Sebuah kompetisi yang menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakmauan bekerja atau berkompetisi secara sportif. Maka dari pernyataan akhir saya adalah, ayo saudara-saudara di Sumatera Barat, di Jambi, di Bengkulu, Riau, dan Aceh, saya ingin mengatakan, ayo Sumatera Raya, kita lakukan pembuktian. Ketika kita belum punya pesawat terbang, maka Dakota pertama sebuah pesawat yang bisa menutupi kehinaan Soekarno di pertemuan di sebuah daerah di Kolombo, ketika pertemuan tahun 1950-an itu, pesawat itu dibeli atas patungan para ulama Aceh yang kemudian didukung oleh masyarakat, kita bisa membeli pesawat pertama. Pesawat kedua, Dakota kedua itu dibeli atas patungan masyarakat Sumatera Barat. Jadi Anda jangan sembarangan ngomong, jangan dikira Indonesia itu hanya milik orang Jawa. Indonesia itu milik kita bersama. Indonesia itu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia juga atas karya seorang Sumatera Barat, Dr. Muhammad Nasir, dengan mosi integralnya yang membuat pada tanggal 3 April 1950 dikenal sebagai hari yang berhubungan dengan kesatuan, hari bernegara. Ini sekali lagi para pemirsa, hikmahnya adalah pernyataan dari Pak Hadi sebagai Menteri, Anda perlu melacak, jangan-jangan data yang Anda baca itu kerja ini di Afrika kali Pak, ya, di Afrika sebelah mana, lalu Anda harus periksa lagi. Anda kan seorang punya basic tentara yang biasa punya data intelijen dan data akademis, ayo diperiksa. Nah, saya mengakhiri ini dengan kalimat, mari seluruh masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Jambi, Bengkulu, Riau, dan tentunya Aceh yang disebut sebagai dengan tuduhan-tuduhan berlebihan tidak benar itu. Saya katakan tidak benar, karena bagaimanapun kok Anda bisa menyebut itu bagaimana dengan yang lain yang mematok aparat lalu menjadi calon gubernur, aparat masih menjabat, disiapkan jadi ini jadi itu kan sebuah potensi laten, ya, laten dinasti dan laten yang lain, termasuk laten PKI yang tidak lagi orang merasa perlu membahasakannya. Sekian dibacain berita, kita akan menjadikan Indonesia Raya bersama dengan Sumatera Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.